Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yondra Priyana. Saya berasal dari program studi pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Riau kelas 2019B. Baik, kali ini saya akan membahas tentang sertifikasi vaksinisasi. Nah, tentu saja kita semua sudah tidak asing lagi dengan kata sertifikasi vaksinisasi, yang dimana vaksinisasi ini adalah anjuran pemerintah dalam rangka untuk memutus mata rantai penyebaran virus COVID-19 ini, yang dimana virus ini telah dirasakan oleh seluruh dunia, bahkan juga Indonesia itu dari tahun 2019 kemarin. Nah, sehingga bagaimana upaya pemerintah menerapkan yang namanya protokol kesehatan seperti mencuci tangan, memakai masker, hingga menjaga jarak. Nah, selanjutnya juga ada tuh himbauan pemerintah, yaitu harus melakukan vaksinisasi. Vaksinisasi itu sendiri adalah sebuah cairan yang disuntikan masuk ke dalam tubuh untuk sebagai penguat imun tubuh, di mana imun tubuh di sini adalah antibodi kita dalam menerima rangsangan dari luar. Nah, seperti yang kita sudah lihat tadi sebelumnya, bahwasannya sertifikat vaksinisasi ini menjadi syarat tempat umum. Nah, berhasilkah warga untuk dibujuk melakukan suntik ini? Nah, tentu saja tidak semua warga yang mau begitu saja, karena beberapa tanggapan dari masyarakat berkata bahwasanya vaksin ini berbahaya. Vaksin ini adalah sesuatu hal yang tidak harus dilakukan. Nah, tanpa kita sadari, tidak akan namanya pemerintah mengeluarkan perintah yang sia-sia kalau dia tidak untuk masyarakatnya. Nah, namun disayang masyarakat kita masih kurangnya informasi terhadap pentingnya vaksinisasi ini. Nah, sehingga beberapa oknum melakukan yang namanya pemalsuan sertifikasi ini, pemalsuan sertifikat vaksin ini, karena ya itu tadi, pada masa sekarang ini apapun yang kita lakukan, entah itu perjalanan keluar kota, entah itu pergi masuk ke mall atau kemanapun, kita harus menunjukkan surat bahwasannya kita telah vaksin. Itu adalah perintah yang diturunkan oleh pemerintahan. Nah, sementara masyarakat masih banyak yang belum mau untuk melakukan vaksin ini, sehingga beberapa oknum memalsukan sertifikat vaksin ini, sehingga ini menjadi suatu kontroversi, polemik yang dihadirkan terhadap himbauan pemerintah tentang vaksinisasi ini. Seperti yang kita sudah baca tadi, yaitu terancam sanksi pidana pemilik sertifikat vaksinisasi COVID-19 palsu diburu polisi. Nah, bagi kita yang menggunakan jasa pemalsu sertifikat ini, kita sudah menyalahi aturan, di mana kita tidak boleh melakukan hal tersebut, dikarenakan itu sama saja dengan bunuh diri karena menyalahkan aturan pemerintah, sehingga pihak kepolisian akan memburu siapa saja yang menggunakan sertifikat palsu ini. Nah, sehingga ada aplikasi namanya itu Peduli Lindungi. Peduli Lindungi ini diciptakan oleh Kementerian Kesehatan, di mana itu untuk mengecek kerealisasian bahwasannya apakah memang sudah divaksin atau belum. Nah, namun disayang semakin canggih kejahatan sehingga bisa membuat pemalsuan dalam data validasi di aplikasi tadi, di aplikasi Peduli Lindungi tadi. Para oknum-oknum bisa memalsukan sehingga membuat data-data kita tuh terdaftar di sana. Nah, namun tidak berselang lama, dan pada akhirnya pelaku sertifikat vaksin ini, pembobol aplikasi Peduli Lindungi ini, akhirnya berhasil diringkus oleh pihak kepolisian. Nah, akhirnya pada akhirnya si oknum-oknum yang membuat pelanggaran seperti ini akhirnya ditangkap, sehingga polisi semakin mudah dalam mencari informasi, mengkuak informasi kemana saja ia sudah menggencarkan aksinya ini. Nah, jadi bagi kita, barang siapa yang menemukan sindikat palsu ini, kita boleh melaporkan apabila kita menemui kejadian seperti ini, karena
Kalau tidak dari kita, dari siapa lagi? Karena bersama-sama kita melawan corona. Nah, buat yang menemukan seperti ini, boleh menghubungi nomor 0811 13 11 10 10. Nah, di situ kalau misalnya kurang jelas yang saya bilang, boleh coba search di Google, bisa namanya Posko Pengaduan PPKM Darurat. Nah, di sana kita bisa memberitahu udah membuka sindikat ini, karena kita saling bahu-membahu membantu untuk mencegah hal seperti ini. Karena kemajuan suatu bangsa dimulai dari kedisiplinan masyarakatnya. Nah, jadi apabila kita sudah disiplin, taat aturan, tidak menyalahi aturan, dan insya Allah kita bakal sama-sama bisa melewati masa pandemi ini. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.